Pagi mam semua. Biasa nih pagi-pagi rutinitas kita beres-beres rumah. Ya beginilah seorang ibu dua anak laki-laki. Hmm, Tadi sehabis sahur sholat langsung kita beres-beres deh. Sekarang mau beres-beres ruang tamu dulu. Nih ruang tamunya tuh berantakan semuanya. Oke, Mams, kita sambil beres-beres, kita cerita-cerita sedikit yuk. Tadi sebelumnya aku beres-beres, sempat scroll-scroll platform lain tuh. Lagi terus dengar, lihat ada cerita kejadian nyata di platform sebelah. Jadi ceritanya ada seorang babang gojek makanan. Terus dia tuh nabrak mobil. Mobilnya tuh lecet gitu deh, hancur ya depan bempernya. Dan sebenarnya babang gojeknya juga rusak motor-motornya itu. Kakinya juga sempat sakit, saya lihat sepertinya. Ya, lalu pemilik mobil apa sih mobil yang ditabrak sama babang gojek itu minta ganti rugi sama babang gojeknya. Sempet lihat ceritanya sih agak kasihan ya. Secara babang gojeknya juga hancur. Tapi ya mau gimana lagi? Memang babang gojeknya sebenarnya yang salah. Dia katanya membawa orderannya dengan kecepatan tinggi gitu. Kenapa dia kecepatan tinggi? Karena memang jadwalnya itu terburu-buru orderan dia yang dia harus kirimkan itu terlalu banyak dan dia itu dikasih kayak apa ya? Apa sih kalau misalnya dikasih sesuatu itu orderannya sekian lah gitu. Jadi dikasih batas untuk orderannya harus selesai. Terus akhirnya pemilik mobilnya nggak mau tahu. Itu dia harus ganti apa bemper mobilnya. Akhirnya babang gojeknya itu karena dia tidak mempunyai uang, akhirnya dia menitipkan KTP dan nomor teleponnya saja. Bagus banget ya niat baiknya Babang Gojek. Dan Babang Gojeknya itu bilang, Pak, nanti kalau saat misalnya sudah selesai bisa hubungi saya di WA ini. Insya Allah saya akan menggantinya gitu. Walaupun pada dasarnya katanya sih dia lagi nggak pegang uang. Oke, gitu ceritanya. Ceritanya sudah mulai agak-agak sedih gitu ya. Namanya juga ibu-ibu ya. Kalau cerita, Babang Gojek nggak punya uang, gimana ya? Kita kan jadi ikutan melo ya. Kasihan gitu kan gak punya uang. Tapi dapat musibah, namanya juga musibah kan kita juga nggak ada yang mau tahu ya musibah terjadi itu kapan aja gitu. Akhirnya di waktu yang berbeda pemilik mobil itu yaitu menghubungi babang gojeknya gitu. Dan babang gojeknya itu apa ada niat baik ya. Itu kerennya itu kan itikat baik itu loh sama pemilik mobilnya. Dia mau bertanggung jawab. Keren juga kan tuh babang gojeknya mau bertanggung jawab sesuatu yang dia apa sih dia salah lah ya. Terus akhirnya pemilik mobilnya minta ganti rugi sama babang gojek. Ya, babang gojeknya bersedia deh apa sih menggantinya gitu. Nah, singkat cerita, pemilik mobilnya itu mencoba untuk menelpon Babang Gojek. Ini Babang Gojeknya bener nggak ya ngasih WA-nya? Dia berpikiran seperti itu. Dan alhasil ternyata bener dong, itu nomor telepon Babang Gojek itu. Dan pemilik mobil itu memberikan nominalnya. Sekian ya Pak, gitu nominalnya. Dan disitulah Babang Gojek bercerita, Pak, saya ada uangnya setengahnya. Dia ceritanya begitu. Karena istrinya dia itu mau melahirkan, jadi istrinya itu hamil tua. Katanya HPL-nya tuh 5 hari lagi. Waduh, disinilah mulai ceritanya gagak melong ya. Apalagi istrinya mau hamil, nggak punya uang. Aduh, kasihan kan. Jadi berasa gimana gitu. Jadi berasa ikutan nyemplung di dalam cerita itu. Dan ternyata pemilik mobilnya menyuruh babang gojeknya itu ke rumahnya. Disinilah cerita yang bikin kita tuh bacanya tuh kayak gimana ya? Apa ya? Kok ngapain ya disuruh ke rumahnya? Gitu kan. Oh, mungkin ngasih uangnya ke rumahnya aja kali ya, sekalian ambil KTP-nya.
Ternyata, benar Babang Gojeknya itu ke rumah pemilik mobil itu. Dan disitulah dia membawa istrinya yang benar-benar hamil tua, yaitu HPL-nya itu sekitar katanya sih 5 hari lagi gitu. Dan ternyata ternyata disitulah Babang Gojeknya menyerahkan uang yang apa sih tadi dia bilang, bisanya setengahnya dari harga kerusakan mobilnya. Akhirnya uang itu diterimanya sama pemilik mobilnya gitu kan. Kita ceritanya di situ kan, aduh diterima lagi gitu kan, pengennya sih nggak diterima ya. Tapi setelah diterima, ternyata pemilik mobil itu memberikan KTP dan amplop. Coba itu amplop apa ya? Di situ ceritanya udah mulai, "Aduh kenapa ya kok gue nangis?" Gitu, cerita kayak gitu, aduh mellow gitu kan. Dan ternyata Babang Gojeknya sampai terkaget-kaget, "Ini amplop apa?" Ya udah kata pemilik mobilnya, "Dibuka aja dulu amplopnya." Pas dilihat uang dong gitu kan. "Wah Pak ini kan saya kan yang bersalah, saya udah mengganti. Ini untuk apa ya Pak?" Gini. Ya kata pemilik mobilnya karena Babang Gojeknya itu berhati baik, bertanggung jawab katanya. Terus ini hadiah untuk dedek bayinya. Masya Allah, tabarakallah. Padahal tadi cerita Babang Gojeknya itu memang lagi mempersiapkan uang kelahiran untuk dede bayinya gitu. Ya ampun, cerita kayak gitu bikin meneteskan air mata aku. Jadi sebelum aku beres-beres itu aku sempet cerita scroll-scroll skor-skor Eee, platform sebelah dan ceritanya tuh bikin mellow, ya ampun dan meneteskan air mata dong akunya. Ya Allah, masih banyak ya orang-orang yang baik kayak apa, bapak pemilik mobil itu. Terus akhirnya singkat cerita Babang Gojeknya itu dan istrinya itu, berterima kasih banget kepada pemilik mobil itu. Masya Allah tabarakallah ternyata diberikan, apa sih ya, diberikan rezeki lewat lewat sesuatu yang tak terduga-duga gitu ya. Padahal Babang Gojeknya katanya, memang sedang mencari atau mempersiapkan uangnya, walaupun uangnya itu belum penuh atau belum ada. Ya namanya punya, bayi pasti kan memerlukan perlengkapan-perlengkapan dan sebagainya ya. Masya Allah, tabarakallah, cerita ini tuh bikin aku makjleb banget ya gitu loh, bahwa rezeki itu kadang-kadang memang datang tak disangka-sangka dan tak diduga-duga gitu loh. Jadi kita memang harus berpositif thinking aja sama Allah. Sesuatu yang kejadian yang apa ya, kejadian yang menyakitkan atau menyenangkan sebenarnya itu datangnya dari Allah. Bener nggak, Mams? Oke, Mams, itu aja cerita aku kali ini yang bikin aku tuh sedih banget ya. Ya ampun, makasih orang-orang baik di luar sana yang berhati mulia gitu loh. Semoga Allah selalu menjaga kalian semua. Oke, Bunda, singkat cerita kali ini aja ceritanya begitu saja. Dan akhirnya, aku nyapunya juga udah selesai nih. Oke Bunda, wassalamualaikum.